Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalna ilal istiqamah linasril huquqi ra'iyah ma'a hisbi nahmati sya'biyah wal hifadhi ala qimati ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mad'ud ila kafatil ummah litakuna hayatuhum rasyidatan wa sa'idah amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan teman sejawat saya senior ini, Kang Aceh Hasan Sadli. Selamat siang, Kang. Ini semestinya beliau dulu ini. Ya, Kualat ya nanti. Kang. Kang Saiful sehat-sehat ya. Mangga. Alhamdulillah walafiat. Ketua dulu. Ya. Mangga. Punten, Kang. Dipayun. Yang saya hormati Ketua Umum Akpai, Kang Marbawi, Pak Sekjen, Pak Ahmad Budiman, beserta seluruh jajaran Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam yang baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia. Salam hormat, salam takdim saya kepada semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf nanti nggak bisa gabung lama, kebetulan ada Zoom pas kebetulan sudah janjian, karena itu nanti mungkin sepenuhnya nanti Kang Aceh mungkin yang akan lebih mendetailkan. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangannya ini, terutama terkait dengan eksistensi ada yang sudah berjuang untuk membesarkan dan untuk menggulkan beberapa ruang politik dalam rangka untuk menuju pemberdayaan eksistensi dan selamat untuk berjuang seterusnya. Ada 4 hal objektif yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Objektif yang pertama, jujur aja, Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya baru mengenal Akpai mungkin baru seminggu yang lalu. Jadi setelah saya dikontak beberapa teman, tepatnya hari Kamis, saya kebetulan ada acara di Kabupaten Tegal. Di situ, di forum itu saya ditanya oleh aktivis guru PAI yang menyatakan bahwa Kak Buddha selama ini kami tidak terurus oleh 2 kementerian. Jadi relatif ada suasana dianaktirikan ya tadi. Nah kemudian hari Sabtu saya ditelepon sama Kang Daruri, sahabat saya di Bandung, yang menjelaskan terkait dengan perjalanan Akpai, terutama terkait dengan momentum seleksi 1 juta guru honorer yang akan menjadi pegawai P3K. Karena itu saya ingin concern pada isu ini dulu. Secara luas tadi sudah digambarkan secara luar biasa oleh Kang Marbawi. Karena momentumnya terkait dengan seleksi 1 juta guru honorer ini untuk menjadi pegawai P3K, saya mohon izin untuk concern di isu ini. Selebihnya mungkin nanti Kang Aceh yang akan lebih detail menjelaskan hal yang lain. Setelah hari Sabtu, saya ditelepon oleh Kang Daruri, saya langsung kontak ke Kang Iwan Sahrin, Mas Iwan Sahrin, Dirjen GTK, Kemendikbud. Saya kontak Pak Ainun Naim, Sekjen Kemendikbud, karena
saya ingin langsung tahu masalah duduk perkaranya ada di mana terkait dengan keberadaan teman-teman guru PAI ini. Akhirnya saya dapat jawaban, dan jawaban ini yang ingin saya sampaikan pada teman-teman, termasuk mungkin kalau ada yang mewakili dari Pak Mas Iwan Syahrir dari Dirjen GTK mungkin nanti bisa menambahkan. Saya masuk pada objektif saya yang kedua, terkait dengan respon dari Kemendikbud, dan teman-teman juga sudah melakukan audiensi terkait dengan ini. Saya sampaikan apa adanya, suasananya, ada hambatan regulasi apa, ada persoalan politik sektoral apa yang lalu menjadikan teman-teman guru PAI ini merasa terombang-ambing rumahnya. Pada level pembinaan dibina oleh Kemenag, pada level ruang kerja ada di Kemendikbud. Nah, pada konteks regulasi ini diakui oleh Kemendikbud bahwa sepenuhnya teman-teman guru PAI berada di bawah naungan Kemenag. Itu yang positioning yang dari pihak Kemendikbud. Nah, karena itu termasuk pada naungan kewenangan ini yang lalu pada formasi seleksi pegawai P3K 1 juta formasi ini tahun 2021, formasi khusus untuk guru PAI tidak dimasukkan di dalam skema seleksi P3K. Lalu saya sampaikan, ini tidak bisa semacam ini, yang lalu menjadi korban adalah teman-teman guru PAI. Nah, lalu Pak Iwan Syahrir menyampaikan bahwa setelah ada reaksi dari teman-teman hampir 2 minggu ini, teman-teman Dirjen GTK, Kemendikbud membentuk tim untuk berkoordinasi langsung dengan Kemenag. Saya lupa ya sama Dirjen apa, nanti mungkin Kang Aceh lebih lebih bisa ininya, tusinya ada di mana. Nah, Dirjen GTK menyampaikan bahwa pada prinsipnya yang pertama sebenarnya tidak ada masalah kalau pada konteks rekrutmen ini diberikan kewenangannya kepada Kemendikbud. Nah, ini belum bisa dilakukan karena sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh PMA, Peraturan Menteri Agama, dan pengadaan dan seterusnya itu masih menjadi kewenangan Kemenag. Dan PMA-nya saya lupa itu nomor berapa gitu ya, PMA. Kalau nggak salah tahun 2013 atau 2016, saya lupa itu PMA, Peraturan Menteri Agama terkait dengan itu. Nanti mungkin bisa didetailkan oleh teman-teman. Nah, karena masih ada regulasi yang sudah mengatur keberadaan guru PAI, termasuk di dalamnya adalah pengadaannya. Jadi akhirnya untuk seleksi seleksi pegawai P3K 1 juta pegawai P3K tahun 2021, sementara ini belum ada formasi atau kuota khusus untuk guru PAI. Ini saya sampaikan apa adanya dulu, baru nanti saya akan carikan solusinya seperti apa. Nah, dalam diskusi yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Mas Iwan Syahrir, Dirjen GTK, pada prinsipnya kalau setelah nanti dianalisa, dimitigasi, terus kemudian
didapat kebutuhan formasi terkait dengan guru PAI di sekolah-sekolah umum seterusnya itu berapa. Prinsipnya Kemendikbud siap untuk mendapatkan limpahan kewenangan dari Kemenak dalam rangka untuk pengadaan atau pengangkatan guru PAI menjadi pegawai P3K. Nah, pertanyaan saya kedua kepada Mas Iwan Sarir selaku Dirjen GPK, saya sampaikan bahwa mungkin tidak tetap bisa diikutkan di dalam seleksi 1 juta pegawai P3K tahun 2021. Nah, jawaban dari Mas Iwan Sarir, sebenarnya agak gampang-gampang susah Pak Ketua. Menjadi gampang kalau seandainya ini hanya menjadi urusan Kemendikbud. Tapi karena ini menyangkut soal tugas dan fungsi yang terkait dengan Badan Kepegawaian Nasional, BKN, terus Kementerian Menpan RB dan seterusnya, ini yang membuat rumit. Yang lalu komitmen saya sama Mas Iwan Sarir di GPK, kalau tidak dimungkinkan pada seleksi 1 juta pegawai P3K tahun 2021, hampir bisa dipastikan tahun 2022 yang akan datang, formasi untuk guru PAI untuk menjadi pegawai P3K dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Tentu didahului dengan berbagai perbaikan regulasi, baik itu sifatnya pelimpahan kewenangan maupun kemungkinan skema yang bisa dilakukan oleh Kemenak sendiri. Nah ini objektif yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Objektif saya yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini mumpung ada Kang Aceh Hasan juga, tentu dengan presiden akan diangkatnya 1 juta guru honorer menjadi pegawai P3K, yang sekarang baru dilaksanakan di Kemendikbud, saya kira ini bisa menjadi presiden untuk bisa dilaksanakan oleh Kemenak. Dan saya meyakini teman-teman yang di Komisi 8 yang dikomandir oleh Kang Aceh Hasan, saya kira bisa membangun intensitas komunikasi yang semakin efektif dengan Menak yang baru, dan skema pengangkatan guru honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun belum pernah ada solusi yang terbaik ini bisa dilakukan percepatan atau quick win. Nah, saya meyakini itu karena persediaannya sudah ada, yaitu pengangkatan 1 juta guru honorer tahun 2021. Ini teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan. Walaupun saya sudah memberikan catatan kepada Mas Iwan Sarir, ketika tadi saya tanya juga, sudah terpenuhi berapa kuota dari 1 juta pendaftar guru honorer yang mau menjadi pegawai P3K dari target 1 juta, kelihatannya belum bisa terpenuhi. Nah, pada konteks ini saya masih menyampaikan secara terbuka kepada Mas Iwan Sarir, kalau dimungkinkan diperpanjang waktu penutupannya yang tadinya ditargetkan tanggal 31 Desember untuk bisa diperpanjang sampai pertengahan Januari. Saya sampaikan lagi, mungkin tidak ketika ada sudden death 15 hari sampai pertengahan Januari, skema memasukkan formasi teman-teman guru PAI ini tetap bisa ikut di dalam seleksi pada tahun 2021 untuk menjadi pegawai P3K. Jawabannya Mas Sarir,
kami harus konsolidasi dulu, harus konsultasi dulu Pak Ketua, karena ini menyangkut soal meyakinkan ke Menpan RB dan BKN. Nah, karena itu Bapak Ibu saya hormati, sambil kita tunggu, karena saya sudah minta ada perpanjangan seleksi 1 juta guru honorer menjadi pegawai P3K ini, semoga ini bisa dikabulkan. Nah, ketika ada perpanjangan, semoga masih ada ruang bagi formasi guru PAI yang bisa masuk menjadi bagian dari mendapatkan kuota seleksi 1 juta guru menjadi pegawai P3K tahun 2021 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan keprihatinan kita bersama. Kita ingin rumah bagi guru PAI ke depan bisa semakin baik termanage oleh Kemenag ataupun oleh Kemendikbud. Walaupun dua ranah ini berbeda, saya meyakini kalau ada political will bersama antara Kemendikbud dan Kemenag, saya kira nggak ada masalah sesungguhnya. Bahwa kewenangan pembinaan tetap di Kemenag, tapi pada ruang lingkup kerja di Kemendikbud sebenarnya memungkinkan. Asal ada komitmen bersama antara Kemenag dan Kemendikbud. Saling bersih untuk mengambil peran masing-masing, ini saya kira yang nanti akan kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Dan saya akan bantu semaksimalnya untuk mengkomunikasikan ini, mengkoordinasikan ini kepada Kemendikbud, dan semoga ada jalan keluarnya yang terbaik. Terima kasih, hatur nuhun Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak MC.